bersama Tres Podcast. Tres Podcast, let's talk and be inspiration. Kenalin, gue Nashwa dan ditemani dengan rekan gue Asti. Jadi hari ini kita akan membahas serba-serbi Wisma nih guys. Menarik banget gak sih? Ya dong, dan hari ini kita kedatangan bintang tamu atau pembicara yang gak kalah menarik nih guys. Boleh nih untuk Kak Zidan dan Kak Kristal boleh untuk perkenalan. Dari Kak Zidan dulu mungkin. Kenalkan, nama saya Zaini Ramadan dari angkatan 2021 dari Prodi Bisnis Digital. Aku Kristal dan Renan dari Prodi Pemasaran Digital 2020. Oke, hari ini gimana nih Kak kabarnya nih? Baik. Kira-kira kesibukannya akhir-akhir ini lagi apa? Mungkin mulai dari Kak Kristal dulu kali ya? Kalau aku kuliah aja sih sama persiapan untuk pulang. Kalau Kak Zidan gimana nih? Sama kurang lebih lagi kuliah, terus juga banyak proyek akhir dari matkul ini. Jadi harus ngurusin tugas akhir sama ini ngurusin visa dan lain-lain. Lebih hektik banget ya Kak. Ya kayak Oke, jadi Kak Kristal dan Kak Zidan ini adalah ORG dari ISMA guys. wow, keren banget gak sih? Dengar-dengar sih peluang si Isma tuh kecil ya, karena saking banyaknya yang daftar. Nah mungkin boleh nih Kak diceritain program Isma itu apa sih? Dari Mungkin bulannya. boleh Kak Zidan. Jadi ISMA itu dia singkatannya Indonesian International Student Mobility Award. Itu merupakan salah satu beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Budaya di Indonesia kepada para mahasiswa yang ingin melakukan pertukaran pelajar ke luar negeri. Dia itu kerjasama kurang lebih sama 200 universitas ternama itu di Asia, Eropa, Australia, dan New Zealand. Jadi untuk biaya semua di cover mulai dari PP pulang pergi domestik, internasional, visa. Kalau visa dia reimburse, terus untuk pembayaran living allowance sama settlement allowance itu dia at cost. Tapi kurang lebih dia langsung dibayar kayak 2 bulan atau 3 bulan. Berarti itu yang dibiayai itu untuk biaya kuliahnya aja ya Kak? Untuk kehidupan sehari-hari itu gimana Kak? Dibayarin. Oh, dibayar. Oh. Jadi kita ada biaya settlement sama living allowance. Settlement bisa buat kayak persiapan kita, terus buat tempat tinggal kita. Terus kalau living allowance itu buat biaya makan kita sehari-hari dan sebagainya. Oke. Nah, menarik banget kan guys ikut ISMA tuh. Nah kalau boleh tahu nih kakak sendiri tuh tahu info ISMA ini dari mana sih? Terus alasan kakak tertarik nih buat ikut program ini tuh apa gitu? Mungkin boleh dari Kak Kristal dulu. Oke, kalau aku sebenarnya udah tahu dari awal ISMA dibuka ya tahun 2021. Tapi waktu itu dia baru dibuka untuk anak S1 aja. Waktu itu kecewa berat sih. Cuma mulai 2022 ISMA udah buka program untuk anak D3 dan D4 juga. Jadi anak vokasi bisa ikut. Cuma aku baru pay attention tahun 2023. Awalnya karena disuruh sama dosen aku, Kak Sherly. Tapi kemudian tertarik juga, terus udah coba aja. Untuk Kak Zidan? Nggak apa, gue nggak apa. Iya boleh. Kalau gue tuh biasanya, gue tahu tuh dari sebelum masuk kuliah tuh kan tuh banyak yang ngepost juga di ISMA gitu di Instagram itu gue udah mulai bayang gitu. Ingin tahu, pengen, cuma terus sering lupa namanya. Terus di semester 2-3 itu baru tuh sama juga korbannya Pak Sandi. Bisik-bisikin dah tuh. Mas. Cuman ikut-ikut aja. Semua karena Pak Sherly ya. Tapi alhamdulillah lolos ya Kak ya. Iya, kan harapannya nggak dapet. Oke, mungkin apa sih Kak yang kakak siapin untuk memenuhi kriteria seleksi dari ISMA ini? Kalau apa aja yang disiapin sebenarnya yang paling penting itu tes bahasa Inggris, nilai bahasa Inggris, esai dan juga dokumen-dokumen pribadi sih. Nah untuk esai itu kita referensinya banyak banget, bisa cari sendiri dari internet. Untuk bahasa Inggris itu ada standar-standar tertentu tergantung kampus tujuan kamu, mau tesnya yang jenis apa dan minimal nilainya berapa. Terus kalau dokumen itu juga
kayak harus ada dokumen kayak paspor gitu, itu juga harus kayak attention sama kayak nama kalian, jadi biar waktu nantinya bikin paspor nggak ada kendala gitu nama. Itu paling penting sih kalau kita pakai. Kalau untuk kajian sendiri apa aja? Pertama ya itu siapin CV, itu CV non akademik dan CV akademik. Beda kalau non akademik itu misalnya kayak pengalaman organisasi sama pernah menang kejuaraan apa aja. Itu kemarin tahun ini diminta untuk tiap itu 3. Gak apa-apa kalau misalnya nggak harus 3, cuman kalau bisa penuh itu bagus. Terus ya kurang lebih siapin catatan diri biar pas net essay-nya nggak bingung mau nulis apa aja. Dan untuk CV akademik itu kan baru ya tahun ini ya, dan apalagi untuk semester 4 ya, dia soalnya dimintanya kayak jurnal sama publikasi yang jujur untuk semester 4 itu saya juga pas ngeliat tuh stres ya, udah nyiapin semuanya tiba-tiba dimintanya nggak disiapin gitu. Saya sempet tuh seharian muterin kompleks cuma bikin gituan gitu, dan saya akhirnya cuma ngisi yang dipublikasi buat publikasi itu nggak harus jurnal, boleh kalau misalnya kalian aktif di sosial media posting itu juga bisa dimasukin ke publikasi. Itu sih. Oke. Berarti tadi ada esai, terus CV sama paspor sama tes bahasa Inggris ya itu. Oke. Oke, lanjut nih, setelah tahu persiapan dari Kristal dan Kak Zidan, kira-kira proses dan tahapan dari seleksi ISMA itu gimana sih Kak? Kalau untuk tahapannya itu ada 2 ya. Yang pertama seleksi berkas, yang kedua interview. Nah kalau seleksi berkas itu yang tadi aku udah sebutin semua, itu ada tes bahasa Inggris, esai, CV, dan juga dokumen dari kampus ya, dokumen-dokumen dari kampus, dari orang tua. Nah kalau misalnya kalian udah dinyatakan lulus 4 itu, lanjut ke interview. Mungkin Kak Zidan ada yang mau tambahin? Palingan kalau ya sih kurang lebih gitu. Pertama administrasi kan yang pertama dimintain dari CV non akademik, habis itu dimintain CV lagi. Kalau misalnya lolos udah semua benar, baru dimintain SKCK sama surat keterangan bebas narkoba. Nah itu kalian cek internet buat SKB ya. Kalian kesaran gue sih kalian cari referensi kira-kira klinik atau rumah sakit mana yang murah gitu. Kalau emang ada yang murah dan mencukupi, terus ada juga yang mahal. Untuk interviewnya sendiri itu pakai bahasa Inggris atau gimana tuh? Bahasa Inggris, semua bahasa Inggris. Berarti online ya Kak? Online ya, via Zoom ya. Kalau ISMA ini bisa diikutin oleh mahasiswa semester berapa sih Kak? Ada minimal atau maksimal semesternya gitu enggak? Kalau untuk S1 dan D4 itu untuk mahasiswa semester 4 dan 6. Kalau D3 hanya semester 4. Karena D3 lebih cepat kali ya. Semester 5 habis itu. Ya aku mau nanya lagi nih Kak, kira-kira untuk mahasiswa kan banyak banget nih negara-negara, mungkin beda-beda ya dari tiap orang pengennya kuliahnya di mana. Nah itu ada ketentuannya sendiri nggak sih Kak, atau kita boleh bebas milih perguruan tinggi itu? Ada beberapa syaratnya ya. Paling jelas itu kalau misalnya kalian ngambil negara Eropa yang bahasa utama itu bukan bahasa Inggris, terus juga Asia kayak Jepang, Korea, itu disaranin banget kalian punya sertifikasi bahasa yang menunjang kayak pernah ikut tes bahasa Korea, bahasa Jerman, itu perlu banget kalau menurut gue ya. Soalnya itu juga sebagai contoh kalau kalian tuh selain bahasa Inggris juga ready buat ngomong sama orang-orang sana. So, kasusnya kalau Jerman tuh walaupun di kita pandangan Jerman negara maju ya, cuman mereka tuh aslinya enggan ngomong bahasa Inggris. Mungkin mau tambahin juga kalau misalnya untuk pilih kampusnya, jadi tes bahasa Inggrisnya itu juga beda-beda. Misalnya kampus ini aku di Humber College di Kanada, itu dia terima IELTS dan English test. Nah kalau kalian TOEFL misalnya nggak bisa ke situ. Sementara kalau di yang di UK itu rata-rata TOEFL dan IELTS, aku tuh nggak bisa pilih yang di sana kebanyakan. Jadi ada syarat-syaratnya dan harus diperhatiin. Oke, kalau ini aku mau tambahin sedikit, kalau Kak Kristal ini kan di Kanada ya. Kalau Kak Zidan sendiri di negara New Zealand. Kalau di New Zealand itu gimana Kak tesnya? Ketentuannya sama sih kurang lebih itu kayak cuman secara umum emang kampus-kampus itu juga kan dari ISMA cuma nerima 3, IELTS, TOEFL sama Duolingo. Nah,
sama TOEIC itu buat vokasi. Nah, bedanya paling di harga sih. Kayak di TOEFL IELTS tuh emang agak mahal, 3 juta. Terus kalau Duolingo itu 7,5. Jadi buat Duolingo tuh juga karena baru, dia itu salah satu tes Inggris baru, jadi nggak semua kampus itu nerima, dan kurang lebih Eropa itu rata-rata cuma nerima TOEFL sama IELTS. Oke, berarti buat para mahasiswa nih yang pengen kuliah di luar negeri harus pertimbangin itu juga ya Kak? Oke, kan tadi yang aku dengar kan persiapannya cukup banyak nih Kak. Nah, struggle apa sih yang Kakak hadapin atau tantangan apa yang Kakak hadapin? Terus gimana cara Kakak untuk ngadepin itu? Struggle banyak banget sih. Mungkin aku mau cerita di yang tes bahasa Inggris dan esai kali ya. Kalau untuk esai itu aku bikinnya tuh nggak cuma sehari langsung jadi, itu benar-benar berhari-hari dan nangis-nangis juga bikinnya karena bingung mau tulis apa. Caranya sih aku tuh bikin beberapa skenario, nggak cuma satu esai, tapi tetap semuanya benar tentang aku ya. Terus aku pilih nanti yang mana kira-kira skenario yang terbaik itu yang mana, aku kumpulin yang itu. Terus kalau untuk tes bahasa Inggris sebenarnya lebih akan lebih mudah kalau kalian udah mulai latihan dari sekarang. Jadi tahun depan tinggal ambil tes, terus ya nilainya pasti udah bagus lah kalau udah setahun belajar. Cuma kalau untuk mepet-mepet paling luangin waktu sehari tuh berapa jam untuk latihan bahasa Inggris, terus kayak nonton bahasa Inggris aja semua subtitle diganti. Itu ngaruh banget sih, karena aku kan juga lumayan suka drakor ya. Tapi aku kalau nonton drakor pas sebelum ambil tes bahasa Inggris, aku ubah subtitlenya semuanya bahasa Inggris gitu. Walaupun udah bisa bahasa Inggris sebenarnya, tapi jadi nambah. Jadi waktu tes bahasa Inggris nggak begitu kaget. Oke, boleh nih teman-teman ngikutin juga tips dari Kakaknya untuk belajar buat bahasa Inggris itu ya Kak ya. Nah, kalau untuk Kak Zidan sendiri gimana nih Kak? Struggle Kakak, gimana cara Kakak ngatasinnya? Struggle ya? Paling jelas tuh gue struggle itu pertama ngumpulinnya. Soalnya waktu itu bener-bener lagi kan Isma buka tuh gue lagi freelance di Jakarta Convention Center, jadi jagain venue itu. Gue bingung dong, kayak gue berangkat jam 9 pagi, pulang jam 11 malam. Kayak ya udah gue nyempetin di sono, kayak palingan kalau pas kerja ngerjain di Duolingo-nya, ntar pas pulang malamnya itu sebelum tidur biasanya gue ngerjain set practice Duolingo. Di web Duolingo itu dia ada practice, itu gratis, bisa diterusin langsung, cuman minusnya kadang-kadang soalnya sama. Itu kayaknya ada seminggu tuh gue terus-terusan latihan. Terus buat esai itu tergantung pribadi ya, terserah kalian. Kalau misalnya emang bingung mau nulis apa, gue saranin bikin jauh-jauh hari. Cuman kalau misalnya udah punya catatan mau nulis apa, ini kata gue H-3 itu juga bisa sih. Nah itu cuman paling jeleknya itu yang nggak bisa di parafrase. Biasanya dari UR itu kemarin banyak yang minta ngecekin dosen bahasa Inggris, ini kan coba dicek dong ini udah bener esainya belum, gitu-gitu. Gue sih jujur gue pakai AI. Coba gue nggak bikin dari awal, gue nggak dari awal minta AI bikin, gue bikin semua kerangka, baru kayak di refresh itu. Sama aja sih kalau mau kalian pakai alat parafrase. Kan gue emang dekatnya sama AI. Terus yang kedua sama tadi CV akademik, itu soalnya bener-bener gue nggak siap sama sekali itu CV akademik, gak ada publikasi, gak ada jurnal. Ya udah masukin aja apa adanya, maksudnya juga apa sih. Gitu dong. Oke, berarti kalau dari Kak Kristal sendiri di esai ya Kak ya? Kalau Kak Zidan ini di CV-nya ya Kak ya? Sama niat. Sama niat. Belum niat aja lolos ya guys, gimana niat? Oke, setelah tahu struggle dan tantangan yang dilalui oleh Kak Kristal dan Kak Zidan nih, jadi buat kalian semua yang mau ikut ISMA tuh bisa banget ikutin langkah Kak Zidan sama Kristal yang mungkin baik untuk dicontoh ya Kak. Nah, ada nggak sih Kak tips tersendiri gitu, tips and trick yang mungkin bikin lolosnya tuh di situ gitu? Tips and trick. Maksudnya paling ya tadi kalau buat esai itu dia tuh ada beberapa pertanyaan yang minta contoh, kayak plan kalian belajar di sana apa, buat sejelas mungkin dan seruntut mungkin timelinenya, sehingga
itu semua jelas gitu kalian mau ngapain di sana. Karena jujur dari ISMA-nya itu beberapa tahun ke belakang ada yang bilang kalau ISMA itu buat liburan, nggak bisa disangkal, emang saya juga ngerasainnya gitu. Nah itu makanya kayak mereka minta mohon untuk para calon awardee tulis rentetan CV-nya, rentetan essay jelas gitu mau ngapain ya. Jadi seakan-akan mereka pengen belajar. Itu dari gue satu. Terus kedua, kalau dari bahasa Inggris, ya udah itu kalian ukur sendiri lah. Kalau misalnya emang masih susah listening, susah speaking, susah reading, ya coba diimprove gitu. Pelan-pelan, nggak apa-apa, nggak harus kayak nggak usah panik lah. Apa sih kalian ngelihat teman kalian misalnya udah pinter ini itu, terus kalian belum, ya nggak usah panik. Semua orang berjalan dengan sesuai pace-nya masing-masing. Walaupun kalian mungkin awalnya lemot, cuman kalau misalnya ujung-ujungnya sama, ya udah. Gitu, jadi nggak usah dibawa panik. Itu juga sih minus gue tuh yang CV akademik. Ngapain panik? Soalnya tahun ini baru pertama kali. Gue kira tahun kemarin tuh udah. Akhirnya jadi kan gue masih ya. Itu banyak. Terus sama time management. Kayak tadi tuh kalau nyusun, kalau kalian misalnya emang mahasiswa yang udah mulai kerja atau magang, nah itu ya apa sejam itu menurut gue cukup buat kalian latihan terus tes bahasa Inggris. 2 jam itu kalian gue jamin berapa 60% lolos sih tahap administrasi mah. Dari asli gue. Yang ini dari Kak Kristal. Kalau dari aku nambahin aja ya, yang tadi kan udah jelas semua. Kalau bahasa Inggris, esai dan dokumen-dokumen itu bisa diukur sendiri kan. Aku mau nambahin, jadi sebenarnya menurut aku ISMA itu selain program untuk pertukaran ilmu, tapi juga pertukaran budaya. Jadi kita diharapkan bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke negara tempat kita belajar nanti. Nah, aku tuh mikir orang yang diterima ISMA itu mereka ada value lebih mengenai budaya Indonesia. Jadi mereka ada plan yang bagus-bagus banget untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Kayak aku contohnya, interviewerku tanya, kamu nanti mau ngapain untuk memperkenalkan budaya Indonesia di sana? Kebetulan aku bisa nyanyi kan, aku tuh jawab aku nanti mau nyanyi lagu-lagu pop Indonesia memperkenalkan di sana. Tapi kayaknya itu masih kurang menurutku. Lalu aku ingat om aku tuh sering ajarin aku sinden, sering nyanyiin aku sinden. Terus aku bilang, aku juga bisa nyinden, aku bakal memperkenalkan sinden di sana. Lalu nggak cukup di situ, dia juga mau tahu ini beneran apa cuma ngada-ngada nih. Aku disuruh sinden di CV juga waktu lagi sih. Jadi menurut aku kalian juga harus tingkatin value kalian tentang budaya Indonesia. Kalian cari tahu tentang budaya Indonesia dan diputar otak kalian tuh mau kenalin budaya Indonesia tuh ngapain sih di sana. Kalau misalnya yang bisa nari, kalian bisa bikin misi kayak bikin kelas tari yang gampang-gampang aja buat ajarin orang sana. Atau mungkin kalian bisa membatik di sana. Yang penting kalian dilihat value kalau kalian bisa memperkenalkan budaya Indonesia. Oke, berarti itu bisa jadi nilai lebih ya Kak buat diterimanya. Nah, jadi mungkin itu ya guys tips dari Kak Zidan dan Kak Kristal di tengah kesibukannya sambil kuliah sambil ngejar lolos ISMA juga. Begitu ya guys. Oke nih Kak, aku mau nanya, menurut Kak Kristal sama Kak Zidan dampak dari program ISMA buat meningkatkan karir sama kompetensi mahasiswa itu apa sih Kak? Mungkin mulai dari Kak Zidan dulu. Kalau dari gue, dampak ISMA buat meningkatkan karir. Iya. Itu pertama sih udah pasti satu, kalian bahasa Inggris kalian akhirnya diakui sama satu negara. Nah, kalian mampu bersaing sama seluruh Indonesia dalam hal kemampuan bahasa Inggris yang emang walaupun di zaman sekarang itu udah banyak yang bisa bahasa Inggris, kalian tetap menonjolkan kemampuan bahasa Inggris kalian di ribuan lautan Indonesia, masyarakat Indonesia. Terus kedua itu tadi yang dari sisi kultural itu kalian pasti akan punya pengalaman lebih dari pelajar-pelajar lainnya, karena kan kalian selain belajar budaya sana, kalian juga belajar caranya untuk mengembangkan budaya Indonesia di host country kalian. Jadi kurang lebih kalian juga bakal belajar sebagai pamong budaya lah untuk di negara lain. Itu poin plus juga. Terus yang ketiga, paling gampang dilihat aja. Itu tulisannya ISMA gitu. Oke, kalau dari Kak Kristal sendiri ada yang mau ditambahin dari? Sama aja ya sebenarnya, cuma mau nambahin buat khususnya di vokasi ya, anak di 3 dan D4 nanti kita itu ada program industrial visit di mana kita bakal mengunjungi
kantor-kantor atau perusahaan-perusahaan di host country kita. Nah itu nanti kita dapat sertifikat juga, misalnya kita di sana diperkenalkan apa, nah kita nanti dikasih sertifikat itu. Dan itu juga sertifikatnya kan bisa dipakai untuk kerja, untuk ngeramein CV lah ya. Terus juga kitanya pribadinya juga kita jadi melihat sistem perusahaan di luar itu seperti apa sih, dan itu menurut aku itu berguna banget sih untuk karir aku. Oke. Jadi ISMA ini juga bisa banget nih guys buat kalian yang nanti setelah lulus kuliah pengen punya rencana karir gitu, mungkin bisa nih diikutin program ini. Oke, kebetulan di TRES sendiri juga punya sebuah program yang mewadahi mahasiswa untuk meningkatkan diri dalam pengembangan karir, yaitu program career development. Nah, benar banget tuh para Kesa. Nah, salah satunya itu bisa juga dilakukan dengan melalui pelatihan dan bimbingan. Jadi buat teman-teman nih yang tertarik buat pengembangan karir, bisa banget pantau terus sosial medianya dari TRES, terutama Instagramnya. Jadi supaya nggak ketinggalan info-infonya. Waduh, bakal menarik banget sih itu kegiatannya karena ada pelatihan juga ya Tia. Bener banget. Oke, mungkin kita lanjut dulu kali ya ke topik utama kita. Selain bermanfaat dalam meningkatkan karir nih Kak, manfaat apa sih yang bakal Kakak dapetin sampai akhirnya Kakak tuh tertarik ikut program ini gitu? Kalau aku sih sebenarnya study abroad tuh emang udah pengen banget dari kecil ya. Jadi kamu keuntungannya itu ya, jadi cita-cita masa kecil bisa terwujud. Terus selain itu juga pertukaran ilmu dan pertukaran budaya sih yang paling penting. Aku tuh kayak merasa Indonesia itu kayak kurang dikenal ya kalau di luar, kayak orang tahunya Indonesia itu ya Bali aja gitu kan. Nah aku pengen banget orang-orang tuh tahu kalau Bali itu ada di Indonesia, bukan Indonesia yang ada di Bali gitu. Nah selain memperkenalkan Indonesianya, aku juga bisa ikut andil dalam memperkenalkannya. Jadi aku yang melakukan, bukan cuma aku yang jadi penonton. Ya, boleh mungkin dari Presiden. Kurang lebih sama. Ya. Jadi tadi pertama yang gue juga pengen ngasih tahu ke seluruh dunia kalau Indonesia tuh benar tadi nggak cuma Bali doang. Kayak orang kalau pikir Indonesia Bali pantai, udah dong. Gue pengen ngasih tahu kalau ternyata Indonesia itu nggak begitu banyak banget bagian pulau-pulau Indonesia yang lebih eksotis dan lebih menarik dari Bali gitu, dan juga banyak makanan tradisional gitu. Soalnya kita kan disebut sebagai raja makanan di dunia. Jadi sekalian gue pengen ngasih tahu kalau makanan Indonesia itu aslinya gimana. Terus yang kedua yang bikin gue tertarik buat ISMA itu, gue pengen belajar dalam environment full Inggris. Gue dari kecil nggak pernah ngomong bahasa Inggris, kayak dari keluarga gitu susah gitu ngomong bahasa Inggris, paling ke kakak. Nah gue pengen sekali-sekali coba stay in environment dimana semuanya pakai bahasa Inggris. Sekalian juga ngelancarin cara ngomong gue, terus mungkin gue belajar accent dan lain-lain gitu. Terus yang ketiga gue juga pengen mengabdi kepada negara. Buset, kan soalnya kan dari ISMA juga nuntut ketika para wargi itu sudah balik dari host country mereka masing-masing, diharapkan apabila ada dari ISMA atau kebutuhan negara terkait pengalaman di negara sana, itu kalian bisa ikut peserta dalam program tersebut gitu. Misalnya kayak tahun depan ntar ada ISMA di New Zealand, ya kurang lebih ntar gue yang ikut ngurus lah. Soalnya ada beberapa di negara juga yang ikut ngurusnya alumni gitu. Nah itu juga gue pengen gitu, terus berfungsi untuk negara. Gitu. Ya, berarti banyak banget ya Kak manfaat dari ikut ISMA, bukan cuma buat karir aja nih Kesa. Nah, buat teman-teman treasure yang emang udah ada rencana nih buat ikut program ini, mungkin bisa nih diikutin tadi tips-tipsnya dari Kak Kristal sama Kak Zidan. Oke guys, mungkin segini dulu kali ya kita bincang-bincang sama Kak Kristal dan Kak Zidan. Thank you banget nih Kak udah luangin waktunya untuk sharing-sharing di podcast ini. Oke, sekian dari TRES Podcast, sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye!